Kata Imam Ghazali, cara salah satunya adalah untuk tidak cinta dunia, kita mesti harus ada ilmu. Siapa yang bisa memberikan ilmu? Orang yang alim. Orang yang alim itu siapa? Yang ulama. Tapi ulama yang seperti apa? Ulama innama yahsallaha min ibadil ulama. Ulama bukan hanya sekedar dia menyampaikan, tapi dia takut kepada Allah. Makanya kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa dunia itu adalah orang yang cinta dunia adalah dia terhina. Kenapa terhina? Kecuali ulama. Ulama pada saat itu, karena ulama orientasinya ketika dia cinta dunia untuk menyebarkan ilmu-ilmunya. Jadi disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa yang kedua selain cinta dunia orang tua itu adalah tulul amal, panjangnya rencana. Rencana seperti apa? Rencana seperti tadi, tidak pernah merasa puas, pengen 1, 2, 3, 4 semuanya pengen begini. Makanya Pak, kita tak kaget ada orang tua yang sudah berumur sekitar 70-80. Kalau dari tenaga ini kan sudah habis Pak ya, tapi dia masih mau nikah Pak sama anak gadis 17 tahun. Nah, dicobalah Pak dia. Akhirnya karena dia nikah dengan anak gadis 17 tahun, diminumlah semua obat tuh Pak. Obat apa itu? Obat lintah itu kan, biar kuat tahan lama katanya. Akhirnya diminum, meledak lah Pak. Kayak mana kalau motor cup itu? Motor cup tahun 70 diisi minyak pesawat. Meledak atau tak meledak? Tenaga kurang tapi nafsu besar. Jadi kalau ada seperti ini, kalau kita tengok di media sosial itu berapa banyak umur 70 melakukan pencabulan. Nauzubillah min dzalik. Ada kan Pak? Ada anak SD, dia umur 70, kita nggak kaget Pak. Rasulullah sudah menyampaikan. Kenapa? Karena dia selalu dalam hatinya menginginkan bagaimana saya merasa muda terus. Jadi tulul amal ini salah satunya adalah direm dengan iman. Iman ini bagaimana caranya? Yang tadi harus mencari ilmu lalu kemudian praktekkan. Praktekkan bagaimana direm dengan iman seperti ini. Makanya kita mesti harus tegak lurus, tidak boleh condong sana, condong sini. Makanya harta itu bahasa Arabnya adalah mal. Mal itu artinya condong. Kalau kita datang Pak ke satu tempat, di sini ada masjid, di sini ada mall. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu mall, kalau bahasa Arabnya mal. Mal itu condong Pak begini. Jadi kalau ada pohon kelapa itu di laut, di pantai, lalu begini, itu namanya mal Pak. Makanya kenapa dibilang condong? Karena orang kalau dihadapkan satu tempat, ini masjid, ini mall, orang lebih condong ke masjid atau ke mall Pak? Pasti condong ke mall. Jadi mal itu harta artinya condong. Jadi apa maknanya? Kita mesti harus tegak lurus. Mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Mestinya orang itu tidak boleh, oh saya gimana Pak Ustadz? Saya rasa-rasanya tuh memang saya juga cinta dengan dunia. Kadang-kadang saya tak cinta. Tidak boleh, kita mesti harus lurus. Cinta dunia itu kalau memang kita angan-angannya betul. Apa angan-anganan? Kalau kita nengok orang-orang yang ngemis di jalan, dia berpikir, oh gimana nanti aku bikin panti asuhan. Bagaimana aku bikin nanti panti jompo, nanti anak-anak yang manusia silver yang sering minta-minta di jalan tuh Pak. Bagaimana caranya nanti ini dibuatkan tempat khusus, dilatih mereka yang suka menjahit, jahitlah. Yang ini yang sudah tua, bagaimana dia itu bisa bertani misalkan, atau merawat ternak. Angan-angan seperti itu bagus. Bagaimana nanti kalau hari tua aku pengen bikin panti asuhan, aku pengen bikin masjid, aku pengen bikin musola. Nah itu baru betul angan-angan. Jadi bukan berarti angan-angan tak boleh. Angan-angan yang tak boleh itu hanya cinta dunia dan sia-sia belaka. Jadi nanti kalau aku udah pensiun, aku pengen bikin kos-kosan besar, nanti di situ aku bikin bisnis, bukan hanya sekedar untuk menawarkan jasa kos-kosan saja. Tapi aku bikin nanti bagaimana ada jual pulsa, pokoknya macam-macam. Selalu berangan-angan. Jadi yang tak boleh angan-angan itu seperti itu, lebih ke arah dunia. Yang boleh angan-angan itu bagaimana nanti aku bisa menyantuni anak yatim, bagaimana nanti kalau hari tua aku pengen selalu beribadah, aku pengen bantu orang-orang dengan kekayaannya. Hari ini orang yang banyak kaya, maka bantulah agama Allah. In tansurullah yansurukum, bantu dengan kekayaanmu kalau engkau kaya. Kalau hari ini kau punya jabatan, bantulah agama Allah dengan jabatanmu. Jadi bukan berarti tak bisa. Maka dunia ini sudah bisa dipastikan termasuk salah satu pekerjaan yang sia-sia, karena itu termasuk adalah orang-orang yang bisa cinta dunia karena dia orientasinya bukan sekedar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita ini cinta dunia harus betul-betul apa yang mesti kita lakukan dengan dunia ini untuk tujuan akhiratnya.